Pemirsa, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah mendekati babak akhir. Dalam sepekan ke depan, Majelis Hakim akan melakukan musyawarah untuk menetapkan vonis yang seadil-adilnya bagi Ferdi Sambo CS. Persidangan kasus pembunuhan Yosua ini sudah berlangsung cukup panjang dan segudang fakta pun telah terbuka. Sambil kita menantikan putusan hakim, kami ajak Anda untuk mengulas kembali berjalannya persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua. Kita sudah merekap data terkait dengan berjalannya persidangan. Ini adalah kilas balik dari persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang sudah berlangsung dari tanggal 17 Oktober 2022 dengan sidang perdana adalah pembacaan dakwaan untuk Ferdi Sambo. Dari tahapan dakwaan sampai nanti pembacaan putusan, total membutuhkan sampai dengan 25 persidangan bagi setiap terdakwa. Ini sebenarnya cukup bervariasi. Ada terdakwa Richard Eliezer yang 23 persidangan totalnya dan sampai dengan Ricky Rizal yang membutuhkan 25 persidangan dakwaan hingga putusan. Lalu total ada 71 saksi dan ahli yang sudah memberikan keterangan mereka bagi setiap terdakwa yang pada akhirnya dari tahap pembuktian ini, jaksa penuntut umum menuntut kelima terdakwa dengan pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP. Kita tentu akan nantikan di tanggal 13 sampai 15 Februari nanti, Majelis Hakim akan membacakan vonis bagi setiap terdakwa. Ada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di tanggal 13, lalu Kuat Maruf dan Ricky Rizal di tanggal 14, dan Richard Eliezer di tanggal 15 Februari 2023. Nah, di dalam perjalanan persidangan yang panjang ini, ada banyak pihak yang sebetulnya menuntut pertanggungjawaban dari pihak Ferdi Sambo. Kita lihat apa saja pertanggungjawaban yang sudah dimintakan dari berbagai pihak. Misalnya yang pertama, dari pihak keluarga Brigadir Yosua yang juga sudah memberikan kesaksian, mereka meminta agar Ferdi Sambo dapat dijatuhi vonis yang maksimal. Di pasal 340 kita tahu vonis maksimalnya adalah pidana mati. Lalu saksi mahkota yakni Richard Eliezer yang juga meminta adanya bentuk pertanggungjawaban karena ia merasa diperalat, dibohongi sampai disia-siakan kejujuran dan kepatuhannya. Yang juga menarik kita simak di tahapan pembuktian, ada banyak sekali, bisa sampai puluhan anggota Polri di bawah Ferdi Sambo yang juga memberikan atau menyampaikan luapan kekecewaan mereka. Mereka merasa dikorbankan, lalu karirnya sudah hancur, bahkan sampai ada pernyataan heran seorang jenderal bisa berbohong di dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini. Menanggapi banyaknya tuduhan serta juga desakan untuk bertanggung jawab, inilah jawaban dari Ferdi Sambo ketika ia memberikan keterangan sebagai terdakwa. Kami merangkum ada 4 pernyataannya atau bantahan dari Ferdi Sambo. Yang pertama, Ferdi Sambo bersikeras percaya pada pernyataan dari Putri Chandrawati yang mengaku mendapatkan perlakuan kekerasan seksual di Magelang dari korban Brigadir Yosua. Lalu Ferdi Sambo juga tetap pada pendiriannya bahwa ia membantah merencanakan pembunuhan terhadap Yosua dan bertindak karena emosi ketika ia memberikan perintah untuk hajar, bukan tembak kepada Richard Eliezer di TKP. Ferdi Sambo juga menyangkal tuduhan bahwa ia ikut menembak Brigadir Yosua. Nah, setelah Ferdi Sambo dituntut selama pidana penjara seumur hidup, kita akan dengarkan bersama. Ini ada cuplikan pledoi atau nota pembelaan dari Ferdi Sambo yang ia sampaikan di dalam persidangan yang menyebutkan alasan mengapa ia tidak merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Berikut kita saksikan. Majelis Hakim yang mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Demikian pula keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan.
Menjawab nota pembelaan dari Ferdi Sambo ini, dari pihak jaksa penuntut umum di tahapan sidang replik juga sudah menyatakan bahwa JPU menolak seluruh pledoi dari Ferdi Sambo dan juga meminta agar majelis hakim tetap menjatuhkan putusan sesuai dengan diktum tuntutan, yakni pidana penjara seumur hidup. Kemudian di dalam duplik yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Ferdi Sambo, mereka menyatakan bahwa tuntutan ataupun sampai dengan replik dari jaksa penuntut umum hanyalah halusinasi belaka dari JPU, dan kuasa hukum tentunya meminta agar Ferdi Sambo diberikan vonis bebas dari tuntutan pasal 340 pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selanjutnya juga kita akan ulas secara singkat terkait dengan berjalannya persidangan dari 4 terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Ini adalah pledoi, replik, dan duplik Putri Chandrawati. Di tahapan pledoi, Putri tetap mengklaim bahwa ia adalah korban kekerasan seksual, bahkan juga ada penganiayaan dan ancaman yang menurutnya dialaminya dari pihak Brigadir Yosua. Putri juga mengaku tidak terlibat adanya pembunuhan berencana atau terlibat mengetahui adanya niatan dari suaminya untuk melakukan pembunuhan berencana. Di replik tentunya jaksa juga menolak pledoi dari Putri Chandrawati dan tetap meminta agar divonis 8 tahun. Lalu di tahapan duplik, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa sebetulnya jaksa ini tidak dapat membuktikan adanya isu perselingkuhan antara Putri dengan Yosua dan tetap meminta Putri Chandrawati divonis bebas. Berikutnya ini adalah berjalannya persidangan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf. Kita lihat di tahapan pledoi, Kuat Ma'ruf juga tetap mengklaim tidak terlibat pembunuhan berencana dan ia menyebut isu perselingkuhan hanyalah imajinasi belaka dari JPU. Tahapan replik, JPU menjawab dengan menolak seluruh pledoi Kuat Ma'ruf dan tetap menuntut 8 tahun penjara. Sedangkan di tahapan duplik, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Kuat Ma'ruf sebetulnya tidak punya motif pribadi dan tidak memiliki meeting of mind atau kesamaan kehendak dengan terduga aktor intelektual Ferdi Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Selain Kuat Ma'ruf yang dituntut selama 8 tahun, juga ada terdakwa Ricky Rizal. Di tahapan pledoinya, Ricky Rizal juga mengatakan bahwa ia sebetulnya tidak terlibat dengan rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, dan di tahapan pledoi, Ricky juga menyebut ia menyesal sudah mengikuti skenario tembak-menembak dari Ferdi Sambo. Replik dari Ricky Rizal juga ditolak oleh JPU dan tetap dituntut selama 8 tahun penjara. Sedangkan di tahapan duplik, Ricky menegaskan kembali bahwa ia sebetulnya sudah menolak perintah untuk membackup sampai menembak Brigadir Yosua dari Ferdi Sambo, dan ia pun tidak tahu menahu soal isu perselingkuhan antara Putri dan Yosua yang disebut-sebut oleh JPU sebagai ujung masalah dari terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua. Nah, yang terakhir adalah terdakwa Richard Eliezer. Kita tahu Richard Eliezer mengajukan justice collaborator, tetapi kemudian ia tetap dituntut selama 12 tahun penjara atau lebih tinggi dari terdakwa-terdakwa lainnya. Di tahapan pledoi, ia kemudian menyampaikan pembelaannya menyinggung soal kepatuhan dan kejujuran yang harus diganjar dengan buih 12 tahun. Lalu di tahapan replik, jaksa tetap menolak semua dalil pledoi dari Richard Eliezer dan tetap menuntut selama 12 tahun penjara. Kemudian di tahapan duplik, kuasa hukum Richard Eliezer menjawab dengan harapan bahwa ia dapat lepas dari segala tuntutan. Artinya kalaupun terbukti Richard Eliezer melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua, tapi ia dapat lepas dari tindakan pidana karena ada alasan penghapus. Apa alasan penghapusnya? Menurut kuasa hukum, Richard Eliezer bertindak di bawah daya paksa dari Ferdi Sambo dan juga mengikuti perintah jabatan yang diterimanya dari Ferdi Sambo, seorang jenderal bintang 2 kepada seorang berpangkat barada. Dari fakta-fakta persidangan ini, pemirsa, tentu kita semua bisa memiliki opini, kemudian dan juga pendapat, tapi kita tahan terlebih dahulu sampai nantinya majelis hakim menjatuhkan vonis ataupun putusan di tanggal 13 sampai 15 Februari 2023 mendatang.